Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pengembangan ekonomi umat, Bapak Dr. Haji Dadang Kuswana MAG, dan Ibu Putri Desi SESYMM. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil mini riset atau observasi saya yang dilakukan di Koperasi BMT NU Sejahtera. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa isi dari jurnal. Yang pertama ada latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya berbagai bank konvensional ataupun bank syariah yang ada di Indonesia. Semakin berkembangnya zaman, semakin banyaknya begitu bank seperti halnya. Oleh karena itu saya tertarik untuk meneliti sejauh manakah atau efektivitas dari program koperasi atau bank konvensional. Namun yang saya pilih sekarang ada di koperasi syariah. Untuk lokasi penelitian yang saya lakukan di Koperasi BMT NU Sejahtera KCP Cileunyi yang beralamatkan di Cileunyi nomor 34 Jalan One Way Cibiru Garut. Kalau di sini sebelah kanan sebelum masuk gerbang tol. RT 1 RW 8 Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Garut. Adapun pertanyaan penelitian yang saya ajukan di situ banyak, dimulai dari sejarah dan lain sebagainya. Namun saya uraikan dan simpulkan ada 3 penanya penting yang saya jadikan pembahasan. Yang pertama ada peran dan manfaat Koperasi BMT NU Sejahtera bagi masyarakat. Yang kedua, program apa saja yang diselenggarakan Koperasi BMT NU Sejahtera. Dan yang ketiga, antusias minat masyarakat terhadap program, yaitu ada program unggulan yaitu tabungan simpanan umroh. Metode penelitian yang saya ambil yaitu menggunakan bersifatnya adalah kualitatif, di mana disampaikan hasil wawancara secara langsung dengan informan, atau penelitian ini menganalisis atau observasi mengkaji mengenai sejarah, tingkah laku, dan kondisi masyarakat. Untuk mengenai data, menggunakan data primer merupakan pemberian informasi yang dijawab langsung oleh narasumber, yaitu Bapak Kepala Koperasi KCP Cileunyi, yaitu Bapak Yana Yuliana SH. Berdasarkan hasil yang saya dapat ketika melakukan observasi atau wawancara, menyimpulkan hasil wawancara bersama informan yaitu Bapak Nana Yuliana SH selaku Kepala Koperasi KCP Cileunyi, ada beberapa informasi dan pemahaman tentang arah gerak dan tujuan aspek Koperasi BMT NU Sejahtera. Selain itu juga diberikan informasi tentang salah satu produk ataupun program tentang simpanan tabungan umroh. Berikut poin-poin simpulannya. Yang pertama, mengenai sejarah. Sejarah awal mula terbentuknya Koperasi BMT NU di Cileunyi, adanya rasa kepedulian dan kekhawatiran pengurus Nahdlatul Ulama setempat terhadap perekonomian masyarakat Indonesia, terkhusus umat muslim. Awal mula terbentuknya koperasi ini di Semarang dengan nama Koperasi Bumi Sejahtera yang diresmikan pada tanggal 29 Mei 2009. Seiring berjalannya waktu, semakin berkembang dan mengubah nama dan bercabang hingga 112 cabang yang menyebar di seluruh Nusantara Indonesia, dengan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Adapun lembaga Koperasi BMT NU Sejahtera ini mempunyai visi dan misi. Yang pertama, visinya itu menjadikan koperasi pemberdayaan ekonomi umat dengan landasan syariah dengan melakukan misi. Yang pertama, mengedepankan layanan prima kepada anggota dan mitra usaha. Yang kedua, menjadikan lembaga keuangan yang efisien. Yang ketiga, efektif dan profesional. Dan yang keempat, membangun relasi kerjasama yang luas dengan metode ekonomi syariah. Dan yang terakhir, mengembangkan sistem ekonomi umat yang mengedepankan keadilan syariah. Tidak hanya itu, lembaga keuangan Koperasi BMT NU Sejahtera
pada dasarnya tidak memandang suku, ras, agama, dan organisasi ataupun mazhab sekalipun dalam keanggotaannya atau nasabah koperasi tersebut. Narasumber menjelaskan mengatakan tidak membedakan siapapun dalam melayani masyarakat, karena BMTNU ini dibentuk meskipun hanya dari Nahdlatul Ulama itu sendiri, namun pada dasarnya untuk meningkatkan kualitas taraf hidup umat muslim di Indonesia. Jadi pada observasi di situ dicantumkan atau ada logo dari Mazhab Muhammadiyah, dari Persis, Nahdlatul Ulama. Jadi tidak memandang suku, ras, dan agama. Sebelum melanjut, alangkah baiknya kita flashback ke sejarah. Asal usul pergantian nama menjadi BMTNU adalah tidak memandang koperasi ini tidak memandang sebagai organisasi dari Nahdlatul Ulama. Selain alasan tadi tentang untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, BMTNU juga mengapa tidak adanya Nahdlatul Ulama. NU itu bukan Nahdlatul Ulama yang berartian yaitu NU itu Nusa Umat. Kenapa Nusa Umat? Karena pada ADART-nya organisasi Nahdlatul Ulama dilarang untuk dijadikan lembaga keuangan, sehingga koperasi BMTNU bagaimana caranya bisa memasukkan nama NU ke dalam koperasinya meskipun cakupannya ini lembaga keuangan, tapi tetap untuk mensejahterakan rakyat dengan ada nama di belakangnya NU, tapi NU itu di situ Nusa Umat. Selain itu juga saya sebagai penulis atau hasil riset menanyakan manfaat adanya koperasi tersebut untuk masyarakat sekitar. Salah satunya manfaat adanya pembukaan lapangan pekerjaan yang dijawab oleh narasumber. Yang kedua, membantu masyarakat sekitar untuk mengelola manajerial keuangan. Yang ketiga, koperasi ini membantu menawarkan untuk pinjaman modal usaha kecil tanpa adanya bunga. Koperasi syariah ini tidak adanya bunga, dalam artian setiap pendapatan atau pendapatannya ketika contoh orang meminjam disebutnya bukan bunga, namun nantinya ada yang disalurkan dengan murabahah, yaitu seperti dibayar dengan zakat, infak, sodako. Nah, zakat dan infak, sodako ini dari nasabah itu dipergunakan untuk pembayaran lain sebagainya, ataupun infak yang disalurkan untuk anak yatim piatu dan lain sebagainya, atau operasional, namun dengan keridoan, atas dasar keridoan. Adapun ketika tidak ada untuk membayar zakat, infak, sodako itu tidak menjadi soal bagi koperasi BMTNU ini karena berlandaskan dengan keikhlasan. Namun digarisbawahi bukan hanya sekedar keikhlasan, kita juga sebagai insan harus mengerti budi kasih gitu. Budi kasih, balik kasih untuk mensejahterakan pengurus BMTNU, koperasi juga yang telah meminjamkan modal dan lain sebagainya. Berbicara tentang program yang ditawarkan di koperasi BMTNU Sejahtera ini, mereka memiliki tawaran yaitu 8 program. Yang pertama ada simpanan pelunasan haji, yang kedua tabungan simpanan umroh, yang ketiga tabungan simpanan dana pensiunan, yang ketiga ada simpanan wadiah, yang kelima ada simpanan pendidikan, yang keenam ada simpanan kurban dan akikah, dan yang ketujuh ada simpanan berjangka, dan yang kedelapan yang terakhir ada pembiayaan haji dan umroh. Di sini saya menarik satu program yaitu tentang membahas produk tabungan simpanan umroh. Narasumber menyatakan untuk simpanan umroh tidak ada batasan atau rutinan untuk simpanannya, namun dengan biaya administrasi dan tabungan awal dengan harga Rp100.000. Tidak hanya itu, simpanan tabungan umroh juga tidak terikat untuk travel dan lain sebagainya, diserahkan kepada nasabah. Jadi kita simpan nih di koperasi ini. Adapun urusan travel dan lain sebagainya atau manasik dan bimbingannya itu diserahkan kembali ke nasabah. Adapun dari BMTNU Sejahtera juga sudah memfasilitasi kalau mau
bermitra dengan kami, mau masuk travel kami, sudah disediakan ada travel dan ada arahannya gitu dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan atau admin tabungan umroh itu tidak adanya pungutan, namun biaya di awal dan di akhir itu ditentukan dengan adanya infak, zakat dan sedekah tadi. Namun secara administratif untuk mendapatkan tabungan itu biasa ada yang disebutnya untuk administrasi 100.000 untuk pembuatan tabungan, dan untuk kedepannya tidak ada pungutan lain sebagainya, karena itu termasuk dari kesadaran kita sendiri untuk membayar zakat, infak, sedekah yang disalurkan melalui koperasi, sehingga koperasi dapat menyalurkan untuk mensejahterakan kepengurusan organisasi, masyarakat dan umat Indonesia. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi oleh Subhanahu wa taala dan sejahtera umat Indonesia semuanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya bisa dibaca atau dilihat di jurnal saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, saya sebelum menutup memohon maaf dan berterima kasih banyak kepada dosen pengampu atas bimbingan 1 semesternya, kepada Bapak Dadang Kuswana dan Ibu Putri Desi. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih banyak atas segala ilmu dan dedikasi untuk kelas kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.